Papa mama, kalau kotong sementara susah karena orang kotong pun saya meninggal, lalu orang omong bilang jangan susah le. Tentu saya kotong pun hati ini kadang-kadang sana enak juga. Salam Bapak Mama, kakak adik, saudara semua pencinta mimbar UBB Gemit di mana saja berada. Ini hari kotong ketemu lagi untuk bercerita Tuhan Allah pun kata-kata manis di Alkitab. Kotong bercerita dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Tapi tagal ini Tuhan pun kata manis ini, kota mesti sembahyang minta Roh Kudus kok. Buka kota pun hati kota mengerti babai. Jadi mari kota sembahyang. Bapa manis di sorga, terima kasih Bapa. Bapa selalu ingat kami. Bapa mengasihi kami dalam diri Bapa pun anak sayang Tuhan Yesus. Tagal itu kami boleh hidup sebagai anak-anak dari Bapa di sorga. Kami boleh berkumpul sebagai gereja. Kami berterima kasih, kami boleh mendengar firman yang sudah tertulis di Alkitab tiap-tiap kali. Agar kotong tahu Bapa pun mau, kotong bergumul untuk ikau Bapa pun mau, untuk percaya ikau Bapa pun janji dalam nama Tuhan Yesus. Kasih roh barisi di kotong pun hati, supaya firman-Nya yang hari kotong bercerita, hidup di kotong pun hidup, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Mama semua, mari kotong dengar Lukas 7 ayat 11 sampai 17 dalam bahasa Kupang. Dia pun besok, Ju Yesus dan dia pun anak buah dong berangkat di satu kampung, nama Nain. Ada banyak orang yang jalan sama-sama dengan dong. Waktu dong semua dekat di itu kampung pun pintu masuk. Ada satu rombongan orang mau keluar pi kubur orang mati. Yang mati itu satu mama janda pun anak laki-laki, satu biji sa. Waktu Yesus lihat itu mama janda, Ju dia jatuh kasihan. Terus dia omong dengan itu mama bilang, "Mama, sudahlah, sonde usah menangis." As Yesus pi deka-deka, Ju sonto itu tandu orang mati. Ju itu orang yang dorok itu tandu berhenti tahan. Terus Yesus omong sang itu orang mati bilang, "Nyong, bangun su." Ais itu anak hidup kembali. Ju dia bangun dudu memang. Terus dia mulai beromong dengan orang-orang yang ada berdiri keliling sang dia. Ais Yesus kasih tahu sang itu mama bilang, "Mama, ini mama pun anak." Semua orang yang ada di situ dong takut mau mati. Ju dong puji-puji sang Tuhan Allah bilang, Tuhan Allah seutus dia pun jubir hebat satu kasih kotong. ada lain yang bilang, Tuhan Allah sudah datang di kotong pun teng-tenga. Kau kasih tunjuk dia pun hati baik. Ju itu cerita tasiar pi mana-mana di provinsi Yudea. Sampai di daerah lain Ju. Bapak Mama, ini cerita tentang satu janda, satu balu yang dia susah mati pun. Dia susah tagal mula-mula dia pun suami meninggal. Tertahu sulama meninggal kok baru meninggal. Jadi dia hidup sendiri dan dia pun anak laki-laki satu orang sah. Dia pun harapan masa depan ada di dia pun anak laki-laki itu. Dia kok dia jagain anak, urus, kasih besar, sampai dia sudah jadi nyong-nyong. Kalau dia pun laki mati sulama artinya dia piara dia pun anak laki-laki dari kecil anak sampai dia jadi nyong-nyong. Badiin cerita kau baca bilang dia pun anak nyong ini juga mati. Mati iko dia pun bapa. Ini janda tentu tambah susah. Dia urus dia pun anak, tetangga don datang bantu, kok kuburusin dia babai, ma dia pun susah juga tersedikit. Waktu don iring pi bawa ini mayat kok pi kubur di luar kampung, tahu-tahu di pintu keluar kampung dong ketemu sang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada jalan dari murid-murid dong, mau masuk di itu kampung.
itu kampung pun nama Nain. Di ayat 13 kota baca bilang, begitu dia itu barisan dong, begitu tahu bilang itu anak nyong. Dia mama itu sudah ada suami. Tuhan Yesus jatuh kasihan sama itu janda. Tagal hati kasihan juga Tuhan Yesus bilang begini, mama jangan susah lagi, jangan usah menangis lagi. Papa mama kalau kotong sementara susah karena orang kotong saya meninggal, lalu orang omong bilang jangan susah lagi, tentu saya kotong pun hati ini kadang-kadang sana enak juga. Maka kotong son tahu ini janda pun hati rasa karmana waktu Yesus bilang sudah lagi jangan susah lagi. Kira-kira dia marah kok karmana. Maka kalau ini janda suka kenal Tuhan Yesus, sudah dengar banyak apa yang Tuhan Yesus buat, kasih banyak orang, kasih sembuh orang sakit, pernah kasih hidup orang mati, kasih makan orang lapar. Maka waktu Yesus bilang mama jangan menangis lah, tentu dia pun harapan mulai ada. Pasti di dalam hati, aduh Tuhan Yesus tolong sampai terbaik. Tuhan Yesus tentu tahu ini janda pun susah. Apalagi su janda lagi, su tua lagi. Tahu siapa yang mengurus sendiri di hari tua. Ini janda pun keadaan sama ke orang yang kota biasa bilang begini, putus tali tempat bergantung, tumbang pohon tempat bersandar. Ini janda pun tanpa bersandar, dia waktu dia tua, susah ada lagi. Dia pun harapan sudah kubur, iko dia pun anak laki-laki. Sebelumnya dia pun harapan sudah kubur, iko dia pun laki. Sekarang dia pun anak lagi. Jadi dia masa depan sudah kubur juga. Kotong tahu di PL bilang, yang janda dong itu, yang balu dong itu, perempuan yang soalnya ada laki dong itu. Banyak kali orang bikin susah sendong. Orang putar balik dong muharta dong. Tagal dong soalnya ada sandaran. Tagal soalnya ada yang bela sendong. Jadi secara sosial ini janda yang sebatang kara ini, laki son ada, anak juga son ada. Tentu saja son ada yang bela dia kalau dia dapat susah dari orang banyak. Jadi ini janda pun harapan, sandaran sosial, jaminan sosial, dia kubur dengan dia pun anak. Bukan cuma itu sah. Ini janda masih ada harapan lain, bukan cuma harapan sosial, tapi harapan ekonomi. Dia pun anak laki-laki cuma satu. Nah kalau ini janda sudah di nenek-nenek, lutut sudah goyang, mata suka kabur, sana bisa kerja kau cari makan, siapa yang urus kau kasih makan sama dia? Jadi dia pun harapan kau dapat perlindungan sosial, dia pun harapan kau dapat jaminan ekonomi, dia suku berbuang iko dia pun laki dan dia pun anak. Apalagi kalau ini janda ini dia orang Israel, nah ada satu harapan lah yang ikut terkubur dan dia pun anak. Namanya harapan iman. Tadi kotong omong tentang harapan sosial, harapan ekonomi yang sudah kubur, sekarang harapan iman. Semua orang Israel itu tahu bahwa dong itu umat Allah. Dong hidup dari Tuhan Allah pun sayang. Dong juga tahu Tuhan Allah pun hati baik. Dong surasa. Dong sama-sama berkumpul kau sembahyang, bawa korban, puji Tuhan. Madong tahu bilang kalau dong mati, nanti dong tak bisa buang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah suruh buang sendong. Kalau dong su mati, dong son masuk lagi jadi anggota umat Tuhan. Dong son bisa ikut puji Tuhan pun nama. Dong son bisa ikut rasa Tuhan pun baik. Maka kalau dong ada anak, biarpun dong su mati mah dong rasa aman karena melalui dong pun anak yang masih hidup, dong ju ikut rasa Tuhan pun hati baik. Dong ju ikut puji Tuhan. Dong ju ikut rasa Tuhan pun sayang. Ais itu orang Israel dong ju pegang satu janji dari Tuhan Allah. Yang su janji di Abraham bilang,
Nanti Abraham pun keturunan satu orang akan datang kau bawa selamat kasih ini seluruh dunia. Jadi orang Israel dong harap begitu. Dong tunggu kapan kau itu satu orang datang. Bapak mama kau tahu ingat itu Wai Simeon di Bait Allah atau di Sutua. Hari-hari dia di sana dia sembahyang puji Tuhan. Dia tunggu kau kapan itu janji Tuhan yang bilang mau kasih itu juru selamat datang. Dan dia waktu Yusuf dan Maria bawa itu Yesus baru umur belum sampai 2 minggu di Bait Allah, Simeon koko ama itu anak dia omong bilang begini, puji Tuhan, sekarang ini beta su bisa mati dengan hati tenang. Tagal beta sulia ame orang yang Tuhan Allah su janji kau mau kirim datang, kau kasih selamat sang semua bangsa. Itu kau baca di Lukas 2 ayat 29 sampai 31. Kalau begitu, waktu ini janda ini kubur dia pun anak, dia kubur sama-sama dia pun 3 macam harapan. Harapan sosial untuk pembelaan atas hidup, harapan ekonomi untuk perawatan, dan harapan iman untuk ikut menikmati kebaikan Tuhan sambil ikut merasakan keselamatan dari Tuhan di zaman yang akan datang. Andia waktu Tuhan Yesus bilang sudahlah, jangan susah lah dan jangan menangis lah. Ju ini janda pun hati pasti dugdak memang. Dia pasti pikir bilang, tentu Yesus mau tolong dia. Sambil itu janda pikir begitu, itu orang yang pikir itu jenazah, dan orang banyak ikut ramai-ramai pi kubur, dong berhenti sedikit. Tuhan Yesus ini orang Yahudi juga. Dia tahu sama-sama dengan semua orang Israel bilang, orang Israel siapa saya yang sonto mayat, sonto tempat yang ada mayat tertidur di dalam, itu orang jadi najis, jadi kotor, dia sonde berisi. Matagal Tuhan Yesus pun hati kasih yang sang ini janda, Ais mau kasih hidup kembali ini janda pun harapan dong semua. India kok dia deka-deka itu tanpa yang taruh itu nyong pun tubuh itu pun jasad. Dia pegang lalu dia bilang begini, nyong bangun su. Ju takuju saya nyong yang sumati langsung buka mata kok bangun memang. As Tuhan Yesus kasih itu nyong di dia pun mama. Dia pun mama terima dengan tangan gamatar. Hati senang mati pun. Tagal dapat hadiah besar dari sorga. Dia pun harapan masa depan su hidup kembali. Dia pun kekuatan untuk jalani hidup su tumbuh kembali. Semua orang di situ takut. Dong tangannya bodoh. Ais dan bilang begini. Nah, Tuhan Allah sudah datang di kotong. Kau kasih tunjuk dia pun hati baik sang kotong. Ini cerita mau kau tahu kotong bilang apa? Ini cerita mau kasih tahu kotong. Ini Tuhan Yesus juga mau kasih tahu kotong melalui kasih hidup kembali inyong bilang begini. Yesus ajar bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Beta datang kau bawa harapan kasih sapa sah yang mau percaya sama beta. Bawa harapan kasih sapa sah yang mau dengar beta pun ajaran, habis mau ikut sama beta pun ajaran. Harapan yang beta bawa bukan cuma harapan sosial di ini dunia. Bukan hanya harapan ekonomi makan minum di waktu tua. Bukan hanya harapan kau ikut pergi gereja, bukan. Beta bawa harapan untuk hidup baik sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, ini cerita mau kasih tahu kotong. Dengan Yesus kasih bangkit ini orang dan kasih hidup kembali ini janda pun harapan. Dia mau kasih tahu kotong bahwa dia itu Mesias. Dia datang kau bawa selamat. Dia datang kau bawa harapan bagi semua orang percaya. Bahwa di dalam Yesus kotong boleh punya harapan bahwa kotong hidup hari ini, besok dan selama-lamanya. Dia yang jaga, dia yang jamin. Amin. Mari kotong sembahyang. Terima kasih banyak Bapa di sorga.
takal Bapa kasih kotong Tuhan Yesus, Kau kasih kotong harapan untuk hidup kekal berdasarkan iman kepadanya. Tolong kami pegang kuat-kuat ini harapan, supaya jangan kami hilang harap kalau hal-hal duniawi hilang dari hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa harapan yang kekal dalam nama Yesus itu tidak pernah terganggu, karena kasih Bapa itu kekal adanya, karena kasih Kristus kepada kami itu kekal adanya. Amin.